Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas terkait warna dan prinsip desain pada mata kuliah Nirmana, dan berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rina Nurfitri. Oke, sebelum kita membahas terkait prinsip desain sebagai persepsi visual, Anda perlu tahu terkait warna adalah salah satu elemen yang terpenting dalam desain, karena warna sangat berperan dalam menciptakan kesan-kesan yang ditangkap oleh si audiens. Persepsi visual bisa dikatakan sebagai prinsip desain, di mana persepsi visual yaitu kesan atau persepsi di benak manusia atas objek atau lingkungan yang dilihatnya. Nah, persepsi visual ini adalah teori dari bidang keilmuan cognitive science. Cognitive science itu sendiri adalah studi tentang cara manusia berpikir dan belajar. Nah, untuk persepsi visual ini sendiri sebenarnya diadaptasi ke bidang desain grafis atau desain komunikasi visual menjadi prinsip desain. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa persepsi visual adalah kesan, maka dengan begitu pula juga dengan prinsip. Jadi, kesan yang ditangkap audiens atas apa yang dilihat. Nah, di sini sudah ada beberapa lingkaran yang menerangkan terkait kesan, elemen, dan atribut. Nah, agar di benak audiens muncul sebuah kesan, nah kesan ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh seorang desainer, maka desainer juga harus memilih elemen yang tepat lalu menata sebuah atribut elemen-elemen tersebut sehingga dapat memberi kesan atau prinsip desain. Nah, di sini sudah ada di dalam lingkaran yang berwarna biru ada atribut. Atribut berupa size atau ukuran, posisi, arah, jumlah, dan warna, serta yang lain sebagainya. Lalu jika dipadu-padankan dengan elemen berupa poin, garis, bidang, volume, dan bisa juga ditambahkan ada teks, gambar, foto, dan lain sebagainya, akan menjadi sebuah kesan atau prinsip desain yang berupa empasi, sequence, balance, depth, dan unity. Persepsi visual sama dengan prinsip desain, di mana sebuah atribut ditambahkan dengan elemen akan menghasilkan sebuah kesan. Nah, agar di benak audiens itu muncul sebuah kesan, sebenarnya kesan ini adalah suatu hal yang sudah direncanakan oleh desainer, maka desainer memilih elemen yang tepat lalu menata atribut dari elemen-elemen itu sendiri. Nah, atribut ini bisa berupa ukuran, posisi, arah, jumlah, dan warna atau lain sebagainya. Lalu untuk elemen itu sendiri berupa poin, garis, bidang, volume, bisa juga diaplikasikan dengan teks, gambar, foto, dan lain-lain sehingga menghasilkan sebuah kesan berupa prinsip desain, yaitu empasi, sequence, balance, depth, dan unity. Seperti yang kita katakan pada slide sebelumnya terkait empati,
empasis adalah penekanan di bagian tertentu dalam desain, sedangkan untuk sequence adalah urutan perhatian, sehingga empasis dan sequence sangat saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sebenarnya tujuan untuk empasis itu sendiri adalah memaksa audiens untuk melihat bagian yang paling penting yang kita ingin mereka lihat terlebih dahulu, supaya audiens membaca dengan urutan yang telah dirancang oleh desainer. Untuk itu, elemen-elemen desain harus diurutkan prioritasnya. Yang paling penting yang perlu dilihat duluan adalah diberi empasis yang paling kuat karena sebagai pusat perhatian. Coba Anda bisa lihat dari contoh yang saya berikan di sini. Warna yang paling kuat ditambah dengan ukuran yang paling besar dan juga posisi paling atas. Nah, semua atribut itu menjamin mata audiens melihat bagian itu terlebih dahulu. Bagian di sini ada warna hitam, baru ke bagian yang lain dengan atribut-atribut yang lebih lemah. Nah, di sini ada prioritas warnanya, yang paling kuat ada warna hitam, lalu agak kuat mungkin agak value-nya dikurangin ya, jadi agak kuat itu abu-abu kehitaman, lalu agak lemah abu-abu muda, lalu yang paling lemah adalah abu-abu yang paling terang. Begitu. Nah, prinsip desain empasis dan sequence yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Empasis adalah penekanan di bagian tertentu dalam desain, sedangkan sequence adalah urutan perhatian. Nah, empasis dan desain saling mendukung satu sama yang lain. Yang bertujuan untuk empasis ini sendiri adalah memaksa. Jadi memaksa audiens melihat bagian penting yang kita ingin mereka lihat, supaya audiens membaca urutan yang telah dirancang oleh desainer. Di sini untuk elemen-elemen desain yang harus diurutkan, prioritasnya yang paling penting adalah yang perlu dilihat duluan, diberi empasis yang paling kuat karena sebagai pusat perhatian. Nah, contohnya di sini ada sebuah tabel yang dengan priority dan color. Di sini ada yang paling kuat berwarna hitam, agak kuat hitam lebih muda, lalu ada agak lemah ini abu-abu lebih muda, dan yang paling lemah adalah abu-abu sangat terang. Nah, warna-warna yang paling kuat ditambah dengan ukuran yang paling besar, posisi mata, semua atribut itu menjamin mata audiens melihat bagian itu dulu, baru ke bagian yang lain yang atributnya lebih lemah. Jadi semakin muda warnanya, maka itu membuat audiens membacanya yang terakhir. Begitu. Selanjutnya terkait empasis dan sequence. Empasis adalah penekanan di bagian tertentu dalam desain, sedangkan sequence adalah urutan perhatian. Nah, sequence dan empasis ini saling mendukung satu dengan yang lain. Tujuan dari empasis adalah memaksa. Jadi memaksa audiens melihat bagian penting yang kita ingin mereka lihat, supaya audiens membaca urutan yang telah dirancang oleh desainer. Untuk itu, elemen-elemen desain harus diprioritaskan urutannya. Nah, yang paling penting atau yang perlu dilihat duluan
diberi empasis yang paling kuat karena sebagai pusat perhatian. Nah, di sini sesuai dengan contoh yang sudah saya buatkan, ini ada warna yang paling kuat ditambah dengan ukuran yang paling besar dan posisi yang paling atas. Semua atribut itu menjamin mata audiens melihat bagian itu terlebih dahulu, baru ke bagian yang lain yang atributnya lebih lemah. Di sini untuk prioritas dan warnanya saya buat yang paling kuat adalah warna hitam, yang agak kuat ada hitam lebih ke abu-abuan, lalu yang agak lemah ada abu-abu, yang paling lemah ada abu-abu terang, seperti itu. Jadi silakan dilihat, ini ada bukan tabel sih, ini gambar yang bisa Anda lihat mana gambar, mana tulisan yang posisinya harus terbaca duluan, yang harus dilihat terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya terkait warna dan prinsip desain dalam konten digital. Sampai jumpa lagi dalam tips dan triks yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.